Halo teman-teman, kembali lagi di Tekno Edge Studio. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana home server yang ada di rumah bisa kita akses dari mana aja. Bahkan ketika kita berada di luar jaringan lokal. Kita akan menggunakan WireGuard sebagai VPN dan server VPS dari ID Cloud Host sebagai perantara atau gateway publiknya ya. Jadi konsepnya nanti home server tetap aman di jaringan rumah, tidak perlu port forwarding berbahaya, tidak perlu expose service langsung ke internet, tapi tetap bisa kita akses secara privat dan transkripsi dari mana aja ya. Di video ini saya akan coba untuk demonstrasikan deploy VPS di ID Cloud Host, kemudian install dan konfigurasi WireGuard, hubungkan home server ke VPS, dan terakhir kita coba akses dashboard home server dari jaringan luar ya. Kalau teman-teman punya NAS, kemudian server Proxmox, CasaOS, atau bahkan cuma PC bekas yang dijadikan server, home server gitu, metode ini mungkin cocok untuk teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung kita mulai. Oke, pertama-tama saya akan deploy dulu VPS-nya. Dan di sini saya menggunakan ID Cloud Host ya untuk VPS-nya. Di sini teman-teman kalau misalkan ada yang belum punya VPS, teman-teman juga bisa pakai VPS dari ID Cloud Host ini ya. Teman-teman juga bisa pakai kode referral dari saya. Di situ biasanya bakal dapat diskon sebesar 25.000 ya. Itu lumayan sih. Kalau untuk mau cobain ya untuk deploy VPS pertama kali tanpa harus top up dulu gitu. Kita buat terlebih dahulu virtual mesinnya. Di sini langsung ya bebas mau pilih apa aja. Kalau saya sih pilih Debian aja, versinya versi 12 aja. Terus server kelasnya saya pilih basic aja, locationnya saya pilih yang di Indonesia aja ya. Nah di sini ada tarifnya ya 87.000 per bulan dengan spesifikasi seperti di sini. CPU-nya 2, RAM-nya 2 GB dan disknya itu atau penyimpanannya storage-nya itu 20 GB ya. Kemudian di sini username-nya bebas. Contoh kita pakai WireGuard ya. Kemudian passwordnya bebas. Passwordnya kita pakai contoh Debian aja. Debian 123 pager. Salah satu harus huruf besar. Oke. Kita repeat di sini passwordnya kita confirm. Debian 123 pager. Nah, setelah itu teman-teman langsung create aja si VPS-nya. Resource name. Oke, resource name kita pakai WG aja. Habis itu kita create. Oke, di sini VM-nya sedang dibikin ya. Perlu sedikit waktu. Kita tunggu aja prosesnya sampai selesai. Oke, di sini VPS-nya sudah jadi ya. Di sini seperti yang kita buat sebelumnya, namanya WG, tipenya virtual machine, Debian versi 12, bookworm. Kemudian size-nya ya seperti yang kita tadi bikin, 2 CPU, kemudian 2 GB RAM dan 20 GB storage ya.
Kemudian di sini ada IP public. Nah, IP public inilah yang akan kita gunakan sebagai pintu keluar masuk dari PVN WireGuard yang akan kita gunakan. Dengan IP public ini sebenarnya kita akan langsung remote ya. Oke, di sini sudah ada home server ya. Saya juga pakai Debian 12 di sini. Kita masuk SSH-nya, kita pastekan IP public-nya di sini, kemudian kita buka aja. Nah, kita accept dan masuknya itu seperti yang kita tadi bikin ya. WireGuard, kemudian Debian 123 pagar. Oke, dia sudah langsung masuk ya, tanpa harus ada setting-setting apapun gitu. Di sini sebenarnya sudah bebas ya, kita mau gunakan si PVS ini untuk apa saja. Cuman tutorial kali ini kita akan gunakan si PVS itu sebagai pintu masuk dari semua end user atau end device yang kita punya dengan menggunakan WireGuard. Maka kita bisa langsung install WireGuard-nya di sini gitu. Entah itu native ataupun via Docker gitu ya. Contoh, di sini saya akan pakai WireGuard Easy dari si CasaOS ya. Maka kita harus install CasaOS-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, kita pastekan saja di sini, kita langsung enter untuk install CasaOS-nya. Nah, dia akan langsung menginstal ya. Kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Oke, PPS-nya sudah kita install CasaOS ya. Kita tinggal masuk ke browser, kemudian kita kopikan IP public yang ada di PPS kita. Kemudian kita klik enter dan dia langsung masuk ke CasaOS-nya ya. Kita setup seperti biasa. Contoh, kita kasih nama WG, kemudian kita kasih passwordnya juga WG. Kita confirm. Harus 5 karakter ternyata. Kita pakai WireGuard, confirm WireGuard juga. Oke, kita create dan dia otomatis langsung nge-create si CasaOS-nya ya. Nah, setelah di sini kita tinggal masuk ke App Store. Kita tunggu. Setelah masuk ke App Store, kita cari WireGuard Easy ya. Sini WireGuard Easy. Nah, teman-teman bebas mau pilih yang WireGuard Easy 14, yang versi 15, atau WireGuard Easy yang 13 ya kalau nggak salah ini. Kita install aja. Oke, kita next step. Kemudian dia akan install si WireGuard-nya secara otomatis. Kita continue in background aja. Oke, si WireGuard-nya sudah terinstall. Kita coba cek terlebih dahulu di settingnya. Sini password defaultnya itu CasaOS. Nah, di sini teman-teman kalau mau lebih secure boleh ganti aja ya passwordnya, tapi di sini tidak apa-apa, saya tidak akan ganti terlebih dahulu. Kita langsung aja masuk ke WireGuard Easy. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kita masukkan saja password yang dari setting tadi.
CasaOS. Nah, setelah itu dia akan langsung masuk. Cara untuk mengonlinekan home server kita itu ada di sini, teman-teman. Kita tinggal bikin new client, terus kita kasih nama seperti home server, dan setelah itu kita create ya. Nah, di sini akan muncul beberapa opsi ya. Ada QR code, kemudian ada juga download configuration. Di sini file .conf-nya kita bisa langsung download aja. Oke. Setelah kita download, kita buka. Di sini sudah terbuka. Nah, ini teman-teman bisa langsung di copy paste untuk konfigurasi di sisi home servernya ya. Oke, kita langsung masuk saja ke home server kita ini ya. Di sini kita perlu install WireGuard-nya juga ya. Kita coba untuk install WireGuard-nya. pt install WireGuard. Oke, kita install. Tunggu dulu sampai proses instalasinya selesai. Nah, setelah itu teman-teman bisa masukin konfigurasi ini, settingan ini di dalam WireGuard yang sudah kita install di home servernya ya. Nah, caranya kita tinggal bikin directory baru ya, file baru di directory WireGuard-nya. Contoh home server .conf. Di sini endpoint-nya harus kita rubah dulu ya ke IP public-nya, karena CasaOS.local itu tidak akan berhasil ya untuk tunnelnya. Kita akan coba pastekan di sini. Kemudian kita select all, kemudian kita copy, kita pastekan. Setelah kita paste, kita exit, kita yes. Kemudian untuk mengaktifkannya, teman-teman tinggal ketik wg quick up home server. Kalau kita lihat di sini, kita ping ke si WireGuard-nya ya. Sini kan ada 10.0.8.0.2 itu. Maka kita ping ke 10.8.0.1 ya, ke si PVS yang ada WG Easy-nya gitu. Nah, dia replay ya untuk ngeping ke si WireGuard Easy-nya. Berarti si home server kita itu udah terkoneksi lewat jaringan WireGuard yang kita bangun. Karena kondisinya sekarang sudah bisa di-ping dari home server ke WireGuard di PVS, maka yang perlu kita lakukan hanya membuat akun atau tunnel baru ya untuk end user yang lain. Contoh, kalau misalkan kita mau bikin user buat handphone, kita mau buka NAS kita di handphone dari jaringan luar, itu tinggal tambahin satu klien lagi aja gitu. Terus kita kasih nama, contoh HP, udah langsung create. Setelah nanti di create, sudah nampak seperti ini, teman-teman
tinggal show QR code, kemudian teman-teman itu tinggal download ya aplikasi WireGuard di Play Store, masuk ke aplikasinya, kemudian teman-teman tinggal scan aja QR yang ada di sini menggunakan kamera HP teman-teman masing-masing gitu ya. Dan setelah itu setelah di scan dia otomatis nge-add, dan teman-teman tinggal aktifkan aja, dan setelah itu teman-teman bisa langsung buka NAS teman-teman itu atau home server teman-teman itu di luar jaringan ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih atas waktu yang diluangkan teman-teman untuk menonton video saya ini. Terima kasih sudah menonton.